Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru, perkenankanlah saya Arifuddin Zuhri memaparkan hasil tugas saya pada modul 1.1, yakni demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita tahu semuanya bahwasanya Ki Hajar Dewantoro adalah seorang tokoh aktivis pergerakan pada masa sebelum kemerdekaan, yakni sebagai kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yakni setiap tanggal 2 Mei. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya daerah asal, yang ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan di sini, yakni pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun. Apa maksudnya? Menuntun adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah laku. Sedangkan pemikiran yang kedua, yakni mendidik dan menanam benih. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasanya mendidik anak itu ibarat menanam benih, yakni guru ibarat petani dan siswa ibarat benihnya. Petani tidak dapat menumbuhkan benih jagung menjadi padi, kacang, dan lain-lain. Namun petani hanya bisa mempersiapkan lahan dan memenuhi segala kebutuhan benih agar tumbuh dengan baik. Begitu juga guru berusaha menyiapkan segala hal yang berkenaan dengan tumbuh kembang potensi anak. Namun yang perlu diingat adalah guru tidak dapat merubah kodrat dasar anak, karena itu semua bawaan dari anak masing-masing. Jadi tugas guru di sini adalah mempersiapkan segala hal yang bisa mendukung tumbuh kembang anak. Berikutnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang perlu saya paparkan adalah tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman setiap siswa. Hal ini sejalan dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwasanya ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi pada intinya, sebagai pendidik, maka kita harus mempertimbangkan kodrat alam, yakni lingkungan di mana peserta didik itu berada. Sehingga apa? Sehingga peserta didik mempunyai identitas masing-masing dan tidak tercerabut dari sosial budayanya. Berikutnya, peserta didik juga memiliki kodrat zaman, yakni zamannya peserta didik masing-masing. Jadi sebagai pendidik tidak boleh memaksakan hal-hal yang tidak sesuai dengan zaman peserta didik sekarang. Jadi jangan sampai ada istilah dulu saya diajar begini, kamu juga harus saya ajari begini. Karena apa? Zaman peserta didik dengan zaman kita dahulu sebagai pendidik itu sudah berbeda, sehingga tidak boleh disamaratakan.
Pemikiran berikutnya terkait dengan Ki Hajar Dewantara adalah yang paling pokok, yakni sistem Among. Kita tahu semboyan pendidikan yang sangat terkenal adalah sistem Among ini, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Apa itu? Yakni hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru, yakni menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, yakni melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan atau ing ngarsa sung tulodo, kemudian membangun semangat ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan, yakni tutwuri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pada kali ini yang perlu kita refleksikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita jangan pernah sekali-kali berpikir bahwasanya peserta didik adalah objek dari pendidikan. Yang harus kita pahami adalah peserta didik sebagai subjek pendidikan. Mereka berhak menentukan apa yang mereka inginkan. Itu kenapa Ki Hajar Dewantara memesankan bahwasanya guru harus bisa menuntun. Jangan sampai guru itu hanya bisa menuntut. Ini berbahaya, karena ketika kita mulai menuntut, maka siswa akan terkungkung dengan tuntutan kita. Jika siswa sudah terkungkung dengan tuntutan kita, maka potensi yang terbaik dari siswa tidak akan pernah muncul. Nah, ketika potensi terbaik tidak akan pernah muncul, maka berarti siswa sudah tidak merdeka terhadap dirinya sendiri. Nah, mari kita refleksikan, sudahkah kita menuntun siswa-siswa kita supaya menemukan potensi dirinya masing-masing? Sekian dari saya, demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.